Jangan takut jatuh. Takutlah jika tidak pernah mencoba bangkit, karena setiap tantangan adalah peluang untuk membuktikan kemampuanmu. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2, edisi minggu keempat, bulan November, kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2. Bersama saya, Amirul, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI didampingi Ketua Gabungan 2 Gabungan Jalas Nastri Koarmada RI Nyonya Yuli Alijaya menghadiri upacara hari ulang tahun ke-80 Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang diselenggarakan secara militer di Kesatria Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Upacara ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SMSI dan berlangsung khidmat dengan melibatkan seluruh unsur marinir dari berbagai penjuru. Momentum peringatan HUT ke-80 semakin istimewa dengan penyematan baret ungu kehormatan Korps Marinir kepada Panglima TNI oleh Panglima Korps Marinir atau Pangkormar, Letjen TNI Marinir Dr. Endi Supardi, SMMMTR Opsla CHRMP CRMP. Penyematan ini menandai pengukuhan Jenderal TNI Agus Subianto sebagai warga kehormatan Korps Marinir ke-49. Sebuah bentuk penghargaan atas dukungan dan dedikasi yang diberikan kepada Korps Baret Ungu. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Armada Republik Indonesia tahun 2025, Koarmada 2 menghadirkan dua kegiatan bernuansa maritim yang memberikan edukasi dan inspirasi bagi masyarakat. Melalui Navy Diver Expo 2025 yang digelar di Trans Icon Mall Surabaya, di Selambair Koarmada 2 menampilkan kemampuan penyelaman militer kepada publik mulai dari display peralatan hingga interaksi langsung bersama para penyelam. Antusiasme masyarakat pun sangat tinggi, terutama dari kalangan pelajar dan pecinta dunia bawah laut yang ingin mengetahui lebih banyak tentang peran vital penyelam TNI Angkatan Laut dalam berbagai operasi kemaritiman dan keselamatan laut. Di waktu yang hampir bersamaan, prajurit KRI Hiu 634 dari Satkat Koarmada 2 juga melakukan kegiatan edukatif kepada pelajar SMA Hang Tuah Tarakan. Melalui sesi pengenalan profesi, motivasi, serta kerja bakti, para prajurit berupaya menanamkan kecintaan terhadap laut dan semangat patriotisme kepada generasi muda. Kegiatan ini turut menjadi implementasi perintah Pangko Armada 2 untuk memperkuat pembinaan potensi maritim dan kedekatan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat. Sinergi dua kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Koarmada 2 dalam membangun generasi penerus bangsa yang cinta laut serta memahami pentingnya peran strategis TNI Angkatan Laut bagi negara. Berlangsung khidmat, Komando Armada 2 menggelar upacara bendera 17-an yang diikuti oleh seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil Koarmada 2. Upacara dipimpin oleh Kepala Staf Koarmada 2 Laksma TNI Agam Endrasmoro dan dilaksanakan di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Kasko Armada 2 membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menegaskan bahwa transformasi TNI Angkatan Laut terus menunjukkan kemajuan signifikan. Dari kekuatan sederhana pada awal kemerdekaan, kini TNI Angkatan Laut berkembang menjadi armada modern dengan kemampuan operasi tinggi dan teknologi mutakhir. Kehadiran KRI Brawijaya 320 serta kesiapan KRI Prabu Siliwangi 321 menjadi bukti nyata modernisasi kekuatan laut Indonesia. Kasal menekankan bahwa seluruh pencapaian ini harus menjadi inspirasi bagi prajurit termasuk di jajaran Koarmada 2 untuk terus meningkatkan profesionalisme, kesiapsiagaan, dan disiplin.
Diskomlek Pangko Armada II, Kolonel Laut Pelaut Dados Raino melalui Paban Sistek Letkol Laut Elektronika Ahmad Novik membuka pelatihan peningkatan kompetensi teknis pengawak radar navigasi tahun anggaran 2025 di Diskomlek Ko Armada II. Pelatihan yang diikuti 35 prajurit unsur KRI ini berlangsung mulai 17 hingga 21 November, bertujuan memperkuat kemampuan operator dalam menguasai radar sebagai perangkat vital keselamatan dan keamanan navigasi. Dalam amanatnya, Askomlek menekankan pentingnya penguasaan teknologi radar agar prajurit mampu mengenali, mengoperasikan, serta mengaplikasikan seluruh fungsi radar secara optimal di medan tugas. Sementara itu, di tempat terpisah, Ko Armada II juga melaksanakan asesmen kemampuan peperangan elektronika atau Pernika yang digelar Skomlekal di Gedung Candrasa. Kegiatan ini diikuti para perwira, komandan satuan dan komandan KRI sebagai bagian dari pendataan kemampuan Pernika dalam mendukung pembangunan Electric Warfare Center TNI Angkatan Laut. Asesmen ini menjadi langkah penting bagi TNI Angkatan Laut dalam menghadapi dinamika peperangan modern yang mengutamakan penguasaan spektrum elektromagnetik. Melalui penyelenggaraan dua kegiatan penting ini, Ko Armada II menunjukkan keseriusannya menyiapkan prajurit yang profesional, adaptif, dan siap menghadapi tantangan operasi masa kini maupun masa depan. Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI menerima kunjungan kehormatan dari Deputi Commander 7 Flotilla Xavier Lau Jiunwe di Gedung VIP Nalako Armada II Surabaya. Kunjungan ini berlangsung sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Submarine Rescue Subject Matter Expert Exchange, sebuah program pertukaran pengetahuan dan keahlian di bidang penyelamatan kapal selam yang digelar pada 17 hingga 19 November 2025 di Kota Surabaya. Melalui kegiatan ini, kedua angkatan laut meningkatkan kerjasama teknis serta interoperabilitas dalam menghadapi situasi darurat bawah laut. Usai pertemuan resmi, delegasi Angkatan Laut Singapura melanjutkan agenda dengan mengunjungi Monumen Nanggala 402 untuk memberikan penghormatan kepada para prajurit KRI Nanggala 402 dalam patroli abadi mereka. Kegiatan SRSME 2025 diharapkan memperkuat sinergi maritim antara kedua negara sekaligus membangun kepercayaan dan kolaborasi strategis dalam menjaga stabilitas kawasan, khususnya di bidang keselamatan operasi kapal selam. Netizen, dalam rangka menyambut Hari Armada RI ke-80, berbagai kegiatan menarik terus digelar di Ko Armada II, mulai dari ajang seni hingga perlombaan ketangkasan prajurit. Semuanya berlangsung semarak dan penuh antusiasme. Berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka memeriahkan Hari Armada RI ke-80, Komando Armada II menggelar rangkaian kegiatan penuh kreativitas dan kebersamaan melalui lomba band dan line dance yang berlangsung di Indoor Sport Ko Armada II. Dibuka oleh Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI bersama Ketua Gabungan II Gabungan Jala Senasri Ko Armada RI Nyonya Yuli Alijaya. Kegiatan ini menampilkan beragam bakat seni dari prajurit dan Jala Senasri. 9 grup band unjuk kemampuan dengan aransemen terbaik mereka, di mana Sea Horse Band dari Satban Ko Armada II keluar sebagai juara 1. Disusul P8 Satkor Band dari Satkor Ko Armada II sebagai juara 2. Dan Nikisai Band dari Satsel Ko Armada II sebagai juara 3. Selain itu, penghargaan kategori individu juga diberikan seperti Best Vokalis, Best Gitaris, Best Keyboardist, Best Bassist, Best Drummer, dan Best Kostum.
Pada lomba line dance, Jala Senastri menampilkan kekompakan dan energi yang memukau dengan cabang 8 Satkat Koarmada 2 meraih juara 1, cabang 2 Denma Koarmada 2 sebagai juara 2, dan cabang 4 Satkor Koarmada 2 sebagai juara 3. Sementara itu, semangat ketangkasan dan militansi prajurit ditunjukkan dalam lomba Neviathlon yang juga digelar di Indoor Sport Koarmada 2. Ajang yang dibuka Pangko Armada 2 ini menantang ketepatan, kecepatan, serta kekompakan tim peserta melalui materi teknik militer seperti bongkar pasang senjata, semapur, hingga lempar tali buangan. Persaingan berlangsung ketat antar regu dan pada akhir perlombaan, Satkor Koarmada 2 berhasil keluar sebagai juara 1, disusul Satran Koarmada 2 sebagai juara 2 dan Satkat Koarmada 2 sebagai juara 3. Rangkaian lomba ini bukan hanya menyemarakkan peringatan Hari Armada Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum memperkuat profesionalisme, semangat bahari, serta jiwa korsa para prajurit Jalasena dalam menghadapi tantangan tugas ke depan. Suasana penuh kedamaian dan kebersamaan terasa di Pura Jala Wiradharma Koarmada 2 saat seluruh prajurit yang beragama Hindu melaksanakan sembahyang bersama dalam rangka Hari Raya Galungan 2025. Ibadah atau persembahyangan berlangsung hikmat dengan dihadiri Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI yang datang bersama Ketua Gabungan 2 Gabungan Jala Senastri Koarmada RI Nyonya Yuli Alijaya. Kegiatan keagamaan ini tidak hanya diikuti oleh prajurit Koarmada 2, tetapi juga masyarakat Hindu yang tinggal di sekitar Mako Koarmada 2. Kebersamaan ini mencerminkan kedekatan antara TNI Angkatan Laut khususnya Koarmada 2 dengan masyarakat, sekaligus mempererat hubungan sosial dan spiritual dalam suasana penuh kekeluargaan. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI didampingi Ketua Gabungan 2 Gabungan Jala Senastri Koarmada RI Nyonya Yuli Alijaya secara resmi melepas keberangkatan prajurit Koarmada 2 yang mendapat kesempatan melaksanakan ibadah umroh sebagai bentuk apresiasi atas prestasi mereka dalam ajang Porwil Team 2025. Acara pelepasan berlangsung hikmat di Majapahit Koarmada 2 Ujung Surabaya sekaligus menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Armada RI tahun 2025. Dalam amanatnya, Pangko Armada 2 berharap kepada 27 orang prajurit yang berangkat dapat menunaikan ibadah umroh dengan baik dan kembali ke tanah air dengan membawa peningkatan keimanan yang menjadi landasan kuat dalam kehidupan keluarga maupun dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam rangka memperingati Hari Armada Republik Indonesia tahun 2025, KRI Pulau Rimau 724 yang dikomandani Mayor Laut Pelaut Jerry Mai Halimbong dari jajaran Satuan Kapal Ranjau atau Satran Koarmada 2 menggelar rangkaian kegiatan pembinaan, edukasi, dan pengabdian masyarakat di wilayah perbatasan Pulau Sebatik pada Rabu hingga Kamis 19 hingga 20 November 2025. Kegiatan diawali dengan sosialisasi wawasan kebangsaan, kemaritiman, serta rekrutmen TNI Angkatan Laut kepada siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Sebatik. Selanjutnya, KRI Pulau Rimau 724 juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat pesisir dengan bekerja sama bersama Dinas Kesehatan Sebatik menyelenggarakan kitan gratis bagi warga. Pada hari yang sama, para prajurit KRI Pulau Rimau 724 turut melaksanakan pengenalan peralatan selam dasar bagi siswa SMA Negeri 1 Sebatik di kolam renang daerah setempat. Netizen,
Berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada 2, disiplin, unggul, andal, Gora. Gora Wira Madya Jala, Jalesveva, Jaya Mae.